Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang manfaat, menjadi orang-orang yang barokah, dan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, termasuk orang-orang yang mampu diamanai untuk mengembangkan agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Setiap kali hadir majelis taklim itu jangan sampai kita hanya fokus manfaatnya untuk diri kita sendiri, walaupun itu sudah termasuk suatu hasil yang bagus, tapi ada yang lebih bagus daripada itu. Selain kita bisa mengambil manfaat sendiri, kita juga berusaha menyalurkan manfaat ini kepada orang lain. Itu cirinya para sahabat dulu, ngoten. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini ruhnya diserahkan sama Allah, tubuhnya, hartanya, jiwanya diwakafkan untuk agama Allah, sehingga Allah Ta'ala memuliakan di dalam Al-Quran dengan titel radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah mencintai mereka, Allah meridhai mereka. Kalau sudah titelnya radhiyallahu anhum, pasti wafatnya husnul khatimah. Kurang apa lagi? Kalau sudah Allah radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka, apa yang dilakukan ketika meninggal dunia? Pasti husnul khatimah. Kalau sudah radhiyallahu anhum, kira-kira ketakutan apa ketika mereka berada di alam barzah? Kalau sudah radhiyallahu anhum, keluh kesah apa yang mereka alami di padang mahsyar? Sudah otomatis pasti dijamin oleh Allah Ta'ala, karena Allah yang menciptakan dunia, alam barzah dan alam akhirat. Mudah-mudahan kita digolongkan, amin. Sahabat yang bernama Amr bin Jamuh itu masuk surga, dilihat Rasulullah dengan kaki pincang, kaki ini cacat, tapi iso mlebu swarga, Pak. Amr bin Jamuh punya 4 anak. Keempat-empatnya ini ahli berperang. Bapaknya Amr bin Jamuh nggak mau ketinggalan, padahal kakinya nopo cacat. Mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anakku, kapan perang Uhud? Bapak mau berangkat. Calon jenengan sanggup kan jenengan katanya? Kadang-kadang lagi ngelusi deka jamaah. Ini tantangan hidup. Lalu setelah ini cerita, kira-kira Islam yang menjadi agama kita, kita punya peran apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Umur niki lho Pak, gamen napa? Cuma donya tok, uang tok, senang-senang begitu saja. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Akan ditanyakan oleh Allah. Uang untuk apa? Umur untuk apa? Waktu untuk apa? Kaki cacat. Napa bahasa Jawa ini? Pincang. Jalannya mboten stabil, tapi iso mlebu swarga. Akhirnya sama anak-anaknya, bapak ini sudah dapat udzur dari agama karena bapak ini memiliki cacat yang tidak diwajibkan untuk perang. Dijawab kali bapak, bapak nggak boleh masuk surga. Oh, anaknya nggak tahu.
kalau kamu dengan jihad kamu bisa masuk surga. Bapak tengok-tengok ning omah, bahasane ngoten nah. Santai-santai di rumah, lehe-lehe di rumah, enggak bisa. Bapak harus berangkat. Sowan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur, ya Rasulullah, kapan perang Uhud? Aku mendaftarkan diriku untuk berperang dan aku ingin mendapatkan syahid di dalam medan perang. Adakah semangat ini ada dalam diri kita atau kita masih pengen nikmat-nikmat aja di dunia? Mudah-mudahan keistiqomahan kita insya Allah termasuk khidmat kita kepada Allah. Mudah-mudahan langkah-langkah kita ke masjid musola termasuk khidmat kita kepada Allah. Mudah-mudahan akal kita gunakan untuk memakmurkan masjid musola termasuk khidmat agama Allah. Begitu pula harta yang kita miliki, tenaga yang kita miliki, waktu yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Berangkat Amr bin Jamuh. Jenengan bayangkan mawon, perang dalam kondisi kaki pincang niku kinten-kinten bisa toh Pak membunuh musuh. Ayo calon-calon jenengan sanggup nok mboten? Ini perbedaan kita dengan sahabat. Perbedaan kita dengan sahabat bukan masalah uang. Kalau uang saya kira sahabat kalah karena sahabat nggak ngelirik uang, Pak. Kalau perbedaan kita dengan sahabat karena rumah, mereka sahabat kalah, rumah kita masya Allah, kendaraan lebih masya Allah, tapi iman kita kalah. Ngaku nopo mboten? Mboten ngaku. Kula ngaku. Kula dhewe sing ngaku mboten napa-napa. Iman terus terang kita kalah. Sahabat nggak pernah lepas jamaah. Sahabat kalau infak bukan harta, nyawa dan jiwa diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mendapatkan radhiyallahu anhum wa ardhahum. Sekarang rohnya di surga walaupun jasadnya di bawah tanah. Rohnya sudah di surga. Capeknya perang hilang, letihnya jamaah hilang, capeknya untuk ibadah sudah diganti oleh Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Masuklah dalam peperangan Uhud, di mana kaum muslimin zahirnya mengalami kekalahan. Di antara yang terbunuh adalah Amr bin Jamuh. Memang itu yang diharapkan sebelum perang. Hei bojoku, hei anakku, kalau aku sudah di luar, aku bukan milik kamu, aku milik Allah. Kalau aku masih di rumah, aku milikmu, hei bojoku, aku milikmu, hei anak-anakku, aku bapakmu, aku suamimu. Kalau di rumah, kalau sudah keluar rumah, aku milik siapa? Allahu Akbar. Disinilah letak kualitas ibadah. Kalau sudah cinta dunia berkurang, cinta akhirat tambah, maka satu tasbih dari mereka nggak bisa ditandingi dengan ribuan tasbih dari kita. Bukan masalah hitungan tasbih, kadar keimanan yang dimiliki. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki nopo? Akid. Niki wonten batune. Begini pinten? Kalimat itu sing tenggene njaba gede pundi? Hah? Batu teng mriki lho, Pak. Kalau batu yang di luar itu besar mana? Jangan golek gede ini apa golek kualitasnya? Amalan itu seperti itu. Letaknya ada dalam iman. Bukan banyaknya, bukan lamanya, tapi kualitas yang ada. Kualitasnya amal itu letaknya ada dalam hati, keikhlasan, ketulusan, kejujuran, keimanan. Sampai Rasul mengatakan, hei umat-umat setelah sahabatku, jikalau kalian menginfakkan segede gunung Uhud emas, maka tidak bisa ditandingi dengan separuh gandum dari sahabat yang diinfakkan. Allahu Akbar. Ada yang pernah infak masak gunung, Pak? Duwerung pernah, Pak, apalagi infak.
Kalau seandainya ada umat ini zaman sekarang ini Pak, saking kayanya, saking senengnya sedekah, punya emas segunung Uhud, digunakan untuk membantu Masjid Sabirin. Amin. Amin ya Rabbal. Masih kalah dengan 1 mud dari Abu Bakar, masih kalah dari separuh gandum sahabat Umar. Bukan masalah besarnya, tapi kadar kualitas iman yang mereka miliki. Dan inilah target kita ketika hadir majelis taklim. Habis salawat harus tambah cinta kita kepada Rasulullah. Masuk ke masjid, keluar cinta kita tambah untuk mencintai masjidnya Allah. Habis sholat lebih kita cinta kepada sholat, dan seterusnya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Itu ucapan Amr bin Jamuh sebelum keluar dari rumahnya. Hei bojoku, sekarang bukan milikmu aku. Hei anakku, sekarang bapak bukan milikmu. Kalau sudah keluar dari rumah, aku milik Allah. Akhirnya meninggal dunia di medan perang. Kata Rasul, aku lihat Amr bin Jamuh lagi naik ke surga dengan kaki cacatnya. Allah tidak memandang fisik, yang dipandang adalah hati yang berada di dalam suatu fisik. Maka oleh sebab itu beruntung panjenengan semua yang masuk ke area takmir, yang masuk ke area majelis taklim, yang masuk jadi apa, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Diniati, inilah akhir umur kita gunakan untuk khidmat Allah dan khidmat membahagiakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap kali kita hadir majelis taklim pulang membawa oleh-oleh. Napa kotaan dah? Kotaan pasti yang sabar. Napa oleh-oleh niki? Tambahi iman, tambahi istiqamah, tambahi tahajud, tambahi gemar untuk memberikan sesuatu untuk Allah, tambahnya akhlak, amin, tambahnya adab, amin, tambah sakinah, tambah mawaddah, tambah rahmah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya belum pernah cerita, baru ini saya cerita siapa ayah Habib Umar. Dan ini hari-hari haulnya beliau. Beliau itu tidak ada kuburannya. Beliau tidak ada kuburannya karena diculik oleh PKI. Tanggal 29 Dzulhijjah, pas akhir tahun Hijriah, beliau begitu saja lenyap, nggak ada di bumi. Kenapa? Tahu kenapa Pak? Karena tahu arti pengorbanan. Orang di dunia kadang-kadang berkorban demi harta, kadang-kadang berkorban demi tahta, korban demi kursi. Beliau korban demi Allah, demi agama Allah, demi Rasulullah. Saat itu di kota Tarim masuklah bahasanya komunis. Siapapun yang ceramah akan apa? Diculik, dibunuh. Sampai para ulama itu nggak berani keluar, kecuali beliau, Habib Muhammad namanya, Muhammad bin Salim bin Hafid. Suaranya masih berkuar-kuar di mana-mana. Diingatkan oleh teman-temannya, sama-sama dai, sama-sama kiai, wahai Habib Muhammad, ini bukan zamannya. Ini zaman penuh dengan fitnah, hati-hati. Kata beliau, wahai teman-temanku, semuanya akan mati, betul? Betul? Kita nyari mati yang baik atau mati yang buruk? Mati yang pemberani atau mati yang licik? Yang ngomong tokoh, prakteknya abot. Tetap beliau dakwah kemana-mana, terus suaranya melentang.
di hari Jumat pengangkatan jasad beliau, hari Jumat. Dulu zaman itu setiap kali orang datang Jumatan harus tanda tangan, paksaan. Habib Umar baru umur 8 tahun, baru umur 8, diajak sama abahnya hadir Jumatan, masuk ke masjid, sholat. Setelah sholat, saatnya untuk tanda tangan. Kata Habib Muhammad, ayah Habib Umar di sini. Ini kunci rumah, ini selendangnya ayah. Ayah mau tanda tangan sebentar. Keluar dari masjid, enggak kembali. Kata Habib Umar, semenjak itu saya tidak tahu wajah abah saya. Sekarang saya tanya, apakah mereka yang berupaya untuk mengubur perkara yang hak sukses? Tolong dijawab. Sukses? Tidak. Sekarang berkibar di kota Tarim, khususnya beliau Habib Umar, pondoknya besar dan beliaunya berdakwah di mana-mana. Orang-orang zalim, orang-orang yang jahat, yang tidak suka kebenaran, mereka saat itu mengatakan hak akan padam, akan terkubur. Tapi Allah yang memiliki agama, Allah yang menciptakan segala sesuatu, tidak ridho agama diinjak-injak. Akhirnya Allah Ta'ala ganti dengan putra beliau, khususnya Habib Umar, guru kami, dakwah di mana-mana. Saat itu Habib Umar beserta kakaknya, ibunya tidak mendapati abahnya, dan sampai sekarang kuburannya tidak ada. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau tujuake ceritane tiang-tiang ini, Pak. Kalau kita niki belum apa-apa, tapi pingin apa, enak ya Allah. Belum apa-apa, pingin apa. Makanya beruntung jenengan kali kula, alhamdulillah bisa bantu masjid makmur, alhamdulillah bisa bantu majelis taklim tambah makmur, alhamdulillah. Baik itu dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan hartanya, bahkan dengan kehadirannya, alhamdulillah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah, amin ya rabbal. Sampai sekarang tidak ada kuburannya. Sayyidina Ali, jangan apa tuh sih, nggak ada kuburannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib di antara sahabat Nabi yang tidak ada kuburannya beliau, nggak ada. Nggak tahu kemana, wallahu a'lam. Sayyidina Husain, putra cucu beliau, Sayyidina Husain cucu putra, nggak ada. Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang semacam itu, dipilih oleh Allah, dimuliakan oleh Allah melalui khidmat dengan agama. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan jasad kita barokah, mudah-mudahan umur kita barokah, mudah-mudahan ilmu kita barokah, mudah-mudahan harta kita barokah. Ya Allah, terimalah semuanya ya Allah, jerih payah kami ya Allah. Terimalah ya Allah jerih payah pikiran kami ya Allah. Terimalah ya Allah jerih payah jasad kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terakhir sebelum kita tutup dan kelihatannya Isya sudah masuk. Tereng. Tereng. Ya. Ada sedikit nasihat, nasihat nih, walaupun sudah keluar dari materi, disampaikan oleh Imam Syaqiq Al-Balaghi. Kata beliau, aku mendapati 5 dengan 5. Ada 5 perkara aku dapati dengan 5 perkara.
Monggo fokus ya, dihitung. Kata beliau, talabna tarkadz dzunub fawajadnahu fi salatidz duha. Dari sekian dalil-dalil di dalam syariat, aku cari ya, kira-kira apa ya amalan yang bisa menghapus dosa. Kata beliau, aku temui di dalam salat duha. Istiqomah dalam salat duha walaupun 8 rakaat. Yes, boten wonten tawaran pun. Tahu saya menggebu-gebu kok masuk 8 rakaat. Walaupun berapa? 8 rakaat. Tadi saya di Masjid Baitul Islah ketemu tiang umure 86. Koyok anak muda, 86. Kalau tangkleti, resepnya apa, Pak? Duha 12 rakaat. Jenengan senjangi di bawah 2 rakaat. Duhane 12 rakaat, umur 86 masih jegrek-jegrek ya. Ini ngertos mertuane Pak Budi. Yes, tadi amitullah sempat ketemu. 86. Subhanallah. Kalau tangkleti rutinane duha berapa? 12 rakaat. Kalau jenengan berapa? 12 rakaat. Pun istiqomah dalam salat duha. Istiqomah mawon. Sing diniati, inilah kadar kemampuanku ya Allah untuk khidmat dalam agama, menghidupkan sunnah. Yang kedua, talabna dhiya al-qubur fawajadnahu fi salatil lail. Banyak referensi aku cari, kira-kira apa ya amalan yang membuat kuburanku ini terang. Aku dapati dengan sholat akhir malam, sholat tahajud, jangan ditinggalkan walaupun bebas, pun bebas. Badai niru Sayyidina Ali Janabidin 1000 rakaat. Ibu-ibu badai niru Imam Rabi al-Adawiyah 1000 rakaat. Terus kompaknya pinten iki? Lo pengen padang napa mboten kuburane? Pengen padang mahare napa? Salat tahajud. Tidak mungkin PLN bisa nyambung ke sana, Pak. Walau tidak ada ceritanya sampai sekarang ada orang bawa lampu, tidak ada, gelap gulita. Jasadnya tidak ada cahaya untuknya, ruhnya yang penuh dengan cahaya di sana. Pun kompak berarti guys tahajudnya 1000 rakaat. Ditawar tapi ojo sampai nemen-nemen terbaik. 11 pun Mbak, 11 tanda tangan, 11 sobirin, 11 rakaat diniati sholat witir sekaligus, insyaallah. Mudah-mudahan sakit istiqomah sebatas perubahan dalam diri kita dan keluarga kita lebih baik, amin. Kemudian yang kedua, yang ketiga, tolabna jawabal munkar wan nakir fil qabr fawajadnahu fi qiraatil Quran. Aku pengen nanti ketika ditanya mungkar nakir nggak derdek, bisa menjawab komplit. Aku dapati dengan kata-kata deres Quran. Deres napa? Quran. Baqarah napa Ikhlas? Tuh, katanya kata-kata kok Al-Ikhlas. Fi qiraatil Quran. Ngapunten.
sisa kekuatan mata kita nih dieman Pak, dieman, jangan perbanyak delok sing modelnya ngeten iki Pak, dieman. Napa niki Pak? Sisa kita nih ngapunten nggih, sedaya niki kan masih sisa nggih. Kan kita sisa apa nggih? Sisa umur, sisa kekuatan nggih, sisa pandangan kita jangan lebih banyak teng mriki lho Pak. Apalagi sing pakai kacamata ngeten iki tambah wis entek niki Pak. Di eman-eman sisa kekuatan niki. Siapa tahu bisa menghapus dulu pernah memandang hal yang diharamkan oleh Allah. Begitu pula sisa uang yang kita miliki, sisanya nih loh. Kita sudah banyak memanfaat, sisanya untuk apa? Kalau bukan untuk agama, sisa umur, sisa waktu, sisa kekuatan, sisa penglihatan mata kita Pak. Perbanyak untuk memandang Al-Qur'an. Orang sekarang ndak delok Quran gak kuat, delok televisi kuat. Kebalik nih kita mina. Oke, ayo dijadikan sebagai rutinitas Qurannya dibaca, walaupun terserah panjenengan, yang penting saged istiqomah. Wabil khusus ada waktu walaupun 2 rakaat maos Quran di dalam sholat. Ini apal dengan apalannya, kalau enggak ambil Quran mushaf. Terasa beda jenengan maos Quran di luar sholat dengan di dalam sholat. Apalagi sekarang ada tempat di Quran itu Pak, sambil 2 rakaat dan delok baca. Wonten Quran sing gede niku Abah Mujahid gede Quran kathah nih. Quran sing ageng-ageng niku subhanallah, terasa nikmat. Wis ngaten iki mboten saged ditulis Pak, hanya bisa dirasakan mawon, enggak bisa ditulis. Juga enggak bisa diuraikan, hanya bisa dirasakan bagi orang yang mengamalkan. Mudah-mudahan saged istiqomah. Yang ketiga. Ya tadi ketiga, sekarang 4. Tolabna as-sur'ata ala mururis sirat fawajadnahu fis shaum sadaqah. Aku dengar di dalam Al-Quran bahwa nanti ada jembatan, wa iminkum illa wariduha, jembatan, bukan jembatan Suramadu, jembatan sirat, licin, kecil, tajam. Aku cari-cari, ternyata apa yang bisa melewati dengan cepat? Puasa dan sedekah. Kalau sementara milih sedekah Pak, milih sedekah apa milih puasa? Gak milih kabeh. La ilaha illallah. Kalau mungkin dengan puasanya masih keberatan, ambillah sedekah. Kalau sedekah mungkin masih punya berat karena masih seneng dunia, tidak apa-apa Pak, ambil puasa. Yang penting jangan kedua-duanya ditinggalkan. Antara puasa dengan sedekah istiqomah. Oke, karena puasa itu menghapus dosa dan sedekah menolak bala. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa nolak bala. Dan di antara bala yang terbesar bukan di dunia, bukan di alam barzah, di alam mahsyar, saat di depan kita ada surga dan harus melintas sirat, harus melintas sirat. Modal kita apa? Kalau bukan di dunia, puasa atau dengan sedekah. Dari dua ini yang paling berat dengan mau puasa atau sedekah? Berat kabeh. Nah, terus pilihannya ya nopo nih? Paling berat puasa, kerjakan puasa. Paling berat sedekah, lakukan sedekah. Apalagi bisa kedua-duanya, ya puasa ya sedekah. Tadfa'ul bala, bisa menolak yang namanya bala. Makanya beruntung. Kalau ada seandainya jenengan punya kemampuan, ada rutinan, jenengan sakit sedikit nyumbang. Ada kepentingan majelis, jenengan sakit napa nyumbang. Niki pun pas. Karena
tidak setiap jenengan sedekah itu yang keluar manfaat, ngapunten, tanpa merendahkan. Tapi kalau sedekah sudah masuk ke masjid pasti manfaat. Kalau sedekah masuk ke majelis taklim pasti manfaat. Sing dahar alhamdulillah tiang sae jelas hasilnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, dan itu diterangkan dalam Rasulullah. La tusahib illa mu'minan wa la yakul ta'amaka illa taqi. Kamu ini kalau punya uang, pilih-pilih ketika sedekah. Kemana ini sedekah? Jangan angger uang dikasih sedekah. Hasilnya itu untuk apa sedekah ini? Enggak yang golek duit ini angelan, Pak. Jangan sampai dengan semena-mena uang itu kita berikan tapi hasilnya untuk apa? Tapi kalau hasilnya untuk taat, untuk ibadah, insya Allah berlipat ganda di dunia dan berlipat ganda pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang keempat. Ya, ini yang kelima terakhir nih. Talabna dhillal arsh fawajadnahu fil khalwah. Aku pengen nanti di padang mahsyar nggak kepanasan. Berarti mahsyar itu panas, Pak. Penuh dengan keringat, darah, nanah, naudzubillah. Ada amalan. Apa itu amalannya? Perbanyak menyendiri. Kalau berkumpul bisa mengakibatkan tidak manfaat. Lo ya apa nopo? Menyendiri. Napa bahasa Jawa ini? Dewean. Daripada kumpul isinya ghibah, kumpul isinya namimah, kumpul isinya maksiat, lebih baik menyendiri. Tapi kalau kumpul bisa lebih taat, kumpul nambahi ilmu, kumpul nambahi ganjaran, lebih baik kumpul. Mana yang lebih manfaat? Dewean apa bareng-bareng? Nek bareng-bareng kula kinten nggih teng masjid ngeten iki bareng-bareng sing sae. Teng majelis taklim. Nek di luar wallahu a'lam. Lebih baik jenengan menyendiri. Cuma yo nek nyendiri aja gowo HP yo padha wae gak dhewean. Ning kamar menyendiri ulak-ulik HP-an wae kono kini ngerti kabeh ya padha wae sami mawon ngapunten. Menyendiri niku maksud pikiran, maca Quran, salate tadi sing jangange 1000 rakaat. 1000 rakaat. Itu menyendiri yang manfaat. Lah kalau menyendiri isinya televisi, isinya HP, napa faedahe padha kalian napa? Sing kumpul bareng-bareng mboten manfaat. 5 hal ini saged diulang monggo. Barang siapa yang ingin dosanya dihapus maka salat duha. Barang siapa yang ingin kuburane padang maka salat tahajud. Barang siapa yang bisa menjawab mungkar nakir maka perbanyak baca Quran. Barang siapa yang bisa melintas sirat maka perbanyak puasa dan sedekah. Barang siapa yang mendapatkan naungan Allah di mahsyar maka perbanyak menyendiri. Ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah.